Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Sebelumnya marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertatap muka walaupun hanya lewat virtual atau lewat video karena keterbatasan waktu dan tentunya eh, teknis yang harus disiapkan, sehingga kami selaku pembina pramuka memutuskan untuk melakukan kegiatan pendidikan kepramukaan bagi kelas 11 dan kelas 12 melalui video atau virtual ini. Adik-adik kelas 11 dan kelas 12, kita tahu bahwasanya pendidikan kepramukaan merupakan suatu kegiatan yang wajib diikuti baik untuk kelas 10, 11, dan 12. Dan untuk kelas 11 dan kelas 12, kalau secara jadwal atau agenda harusnya bulan ini kalian sudah melaksanakan kemah blok, tetapi karena masih ada pandemi COVID-19 dan kita juga belum bisa untuk melakukan kegiatan tatap muka dengan skala yang besar, otomatis kami dari pembina pun menunda kegiatan kemah blok baik untuk kelas 11 dan kelas 12, dan tentunya semoga kegiatan kemah blok tetap bisa dilaksanakan, namun nantinya kita belum bisa memutuskan waktu kemah blok akan dilaksanakan kapan. Untuk kegiatan pendidikan kepramukaan, mohon maaf mungkin waktunya sangat terburu-buru atau mungkin tidak ada pemberitahuan sebelumnya, karena tentunya kita tahu tanggal 23 November kita sudah melaksanakan penilaian akhir semester 1, dan nilai pendidikan kepramukaan baik kelas 11 dan kelas 12 harus ada, dan minimal tentunya adalah adik-adik harus mendapatkan nilai B, minimal B. Dan untuk memenuhi nilai tersebut, maka adik-adik diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pendidikan kepramukaan walaupun lewat online atau virtual yang nantinya akan kami gantikan dengan tugas-tugas selama kurang lebih 2 minggu. Jadi nanti akan kita mulai dari hari Jumat ini, kemudian Jumat minggu depan. Jadi ada 2 pertemuan yang nanti kita akan akumulasikan untuk nilai dari pendidikan kepramukaan untuk adik-adik semua kelas 11 dan kelas 12. Namun sebelumnya, sebelum adik-adik nanti mengerjakan tugas yang sudah kami siapkan melalui link Google Formulir, saya mewakili pembina akan menjelaskan tentang pendidikan kepramukaan itu sendiri. Tentunya informasi terkait pendidikan kepramukaan yang mungkin adik-adik juga sudah mengetahuinya ketika MPLS ataupun di kegiatan-kegiatan lain. Baik. Ya. Untuk pendidikan kepramukaan, kalau secara mendasar model pelaksanaan ekstrakurikuler wajib kepramukaan itu harus dilaksanakan di dalam kurikulum 2013. Ya. Kemudian ditetapkan menjadi ekstrakurikuler wajib baik di tingkat dasar hingga ke tingkat menengah atas. Jadi semuanya wajib mengikuti kegiatan pendidikan kepramukaan. Di sini jadi paten pendidikan kepramukaan sudah diatur oleh peraturan pemerintah
Jadi bagi adik-adik nanti yang tidak mengikuti kegiatan pendidikan kepramukaan, baik itu kelas 10, 11, atau 12, nanti akan ada ya mungkin sanksi yang nantinya juga kalau tidak ditindaklanjuti adik-adik bisa tidak naik kelas. Jadi sekali lagi saya mengingatkan bahwasanya kegiatan pendidikan kepramukaan itu wajib untuk semua siswa, khususnya di SMA Negeri 1 Angon. Baik, untuk pendidikan kepramukaan sendiri sudah diatur dalam Permendikbud RI nomor 63 tahun 2014. Di sini sangat jelas dalam Permendikbud atau Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 63 tahun 2014. Di sini mengatur pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Aturannya sudah jelas dan silakan untuk bisa mengikuti baik secara virtual ataupun nantinya secara langsung, karena ini berpengaruh sekali untuk nilai rapot dari adik-adik semua. Kemudian kalau pendidikan kepramukaan itu sendiri adalah proses pendidikan yang melengkapi pendidikan di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode pendidikan kepramukaan. Jadi di sini pendidikan kepramukaan itu dalam proses pelaksanaannya itu tidak semata-mata tentang materi atau teori, tetapi di sini dilakukan di alam terbuka yang tentunya ingin membuat peserta didik tentunya atau anggota tentunya menjadi sehat, kemudian tertarik dengan alam, tertarik dengan sekitar, kemudian kegiatan yang menyenangkan nantinya, kemudian bisa teratur, terarah, dan menuju ke tingkat yang disiplin. Kemudian melalui kegiatan tersebut diharapkan kemantapan mental, fisik, pengetahuan, keterampilan, serta rasa sosial, spiritual, dan emosional peserta didik dapat berkembang secara baik dan terarah. Nah, dari sini sudah jelas ya, jadi nantinya kegiatan tersebut bertujuan mengembangkan yang pertama mental ya, mentalnya berkembang, kemudian fisiknya juga mungkin jadi sehat, pengetahuannya lebih luas, lebih terampil, rasa sosialnya lebih tinggi, spiritual di sini berarti lebih teratur, lebih terarah, kemudian Anda juga lebih semangat, kemudian Anda juga bisa mengatur emosional dari Anda sendiri ketika Anda mengikuti pendidikan kepramukaan. Baik, di sini ada skema atau bagan, di mana ada irisan-irisan, ada tujuan Diknas, kemudian kurikulum 2013, tujuan gerakan pramuka, kemudian ada gugus depan, kemudian ada gerakan pramuka sendiri, dan di situ ada irisan yang semuanya menyatu menjadi satu, bahwasanya pendidikan kepramukaan di sini terikat, ya, terikat dengan Undang-Undang Nomor 20 2013, Undang-Undang Nomor 12 2010, kemudian dengan kurikulum 2013, dan tentunya dengan Dinas Pendidikan. Ini yang menyebabkan atau ini yang membuat pendidikan kepramukaan itu wajib bagi seluruh siswa, khususnya di SMA Negeri 1 Angon. Kemudian capaian yang nanti mungkin didapat ya, jika ini terrealisasi atau jika bisa maksimal dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan, maka yang pertama sikap ya, tahu mengapa. Jadi
Baik, sekali lagi hasil akhirnya pendidikan kepramukaan di sini nantinya membentuk sikap, kemudian membentuk keterampilan, membentuk pengetahuan. Diharapkan nanti peserta didik dapat produktif, kreatif, inovatif, dan afektif ya dalam mencapai semua hal dalam kehidupannya. Selanjutnya, untuk nilai-nilai pendidikan kepramukaan sendiri ada dua. Kegiatan pendidikan kepramukaan mengandung dua nilai penting. Yang pertama nilai formal, yaitu nilai pendidikannya untuk pembentukan watak. Jadi nilai formal di sini membentuk karakter building dari adik-adik semua. Diharapkan nantinya adik-adik lebih matang ya dalam proses pembelajaran di sekolah maupun dalam kegiatan-kegiatan yang berada di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian yang kedua ada nilai material, yaitu nilai kegunaannya, kegunaan secara praktis. Jadi nanti banyak sekali pengetahuan, kemudian sikap, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan materi-materi mungkin pembelajaran yang nantinya berguna untuk adik-adik semua dalam menjalani kehidupan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah atau di lingkungan masyarakat. Kemudian fungsi pendidikan kepramukaan yang pertama adalah permainan atau game yang menarik, menantang, dan mengandung unsur pendidikan. Yang kedua, pengabdian bagi anggota dewasa. Yang ketiga, alat pembinaan dan pengembangan generasi muda. Fungsi yang pertama tadi permainan game, jadi menyediakan hal-hal atau permainan yang menarik, kegiatan yang menarik, menantang, khususnya di alam terbuka. Kemudian yang kedua ada pengabdian bagi anggota dewasa. Anggota dewasa di sini ya salah satu contohnya adalah pembina, kemudian Kamabigus, kemudian guru-guru itu menjadi anggota dewasa. Kemudian yang ketiga alat pembinaan dan pengembangan generasi muda tadi sudah dibahas di awal. Jadi banyak sekali hal-hal yang berkembang bagi generasi muda, yang salah satunya tadi mental, kemudian spiritual, kemudian tingkat sosial adik-adik semua. Diharapkan nantinya dari pendidikan kepramukaan nanti terbentuk hal tersebut. Kemudian dalam pengaplikasiannya ada 3 model pendidikan kepramukaan. Jadi dilaksanakan menggunakan 3 model, dan di SMA Negeri 1 Wangon ketiga-tiganya sudah melaksanakannya ya. Yang pertama adalah model blok, yang kedua model aktualisasi, yang ketiga model reguler. Apa sih model blok dan bagaimana model blok? Model blok adalah pola kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan setahun sekali, yakni pada awal tahun ajaran baru, bersifat wajib setahun sekali, berlaku bagi seluruh peserta didik, terjadwal dan diberikan penilaian umum. Sejauh ini SMA Negeri 1 Wangon untuk model blok sudah melaksanakan, harusnya untuk tahun ini bisa dilaksanakan bagi kelas 11 dan kelas 12. Tetapi karena pandemi masih belum reda, maka kegiatan kemah blok sementara diundur dan semoga bisa dilaksanakan di kesempatan yang lebih baik. Dan kita menunggu tentunya izin dari gugus tugas COVID kabupaten maupun nanti dari sekolah jika sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Di dalam model blok sendiri, di dalam SMP dan tentunya SMA itu harus dilaksanakan selama 36 jam, jadi kurang lebih 2 hari 1 malam. Itu kegiatan kemah blok harus dilaksanakan 36 jam. Dan di sini nantinya yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah sebagai Kamabigus, kemudian Bapak Ibu guru ya.
kemudian tentunya pembina pramuka yang dibantu oleh pembantu pembina. Kemudian di dalam model blok, kalau di SMA Negeri 1 Wangon, yang sudah adalah mengadopsi materi-materi yang berasal dari SKU penegak laksana. Jadi untuk kelas 10 kita fokus ke Bantara, kemudian untuk kelas 11 dan kelas 12 kita fokus ke penegak laksana. Beberapa materi yang dilaksanakan dalam kemah blok itu ya dari SKU penegak laksana nomor 1 hingga yang terakhir di sini nomor 22. Dan semua harus dicapai dalam waktu 36 jam. Kemudian yang kedua adalah model aktualisasi. Model aktualisasi di sini SMA Negeri 1 Wangon sudah selalu melaksanakannya dari tahun ke tahun dan berlangsung selama 1 tahun. Khususnya ini dilaksanakan setiap minggu, ya, 1 kali dalam setiap minggu dan dilaksanakan setiap hari Jumat. Ini juga bersifat wajib dan rutin, terjadwal, ya, yang dibantu oleh Dewan Ambalan. Di sini nantinya juga akan diberikan penilaian yang formal. Ini yang disebut dengan model aktualisasi. Dilaksanakan sekali lagi setiap 1 minggu sekali, khususnya di SMA Negeri 1 Wangon dilaksanakan setiap hari Jumat. Kemudian di dalam model aktualisasi itu tidak semata-mata tentang teori, tetapi di sini juga tentang tugas-tugas dan keterampilan. Biasanya dilaksanakan selama 120 menit. Ya, 120 menit. Berarti 2 jam. Itu yang selama ini sudah dilaksanakan di sekolah kita. Tentunya di sini di bawah pembina pramuka. Tidak langsung Dewan Ambalan atau mungkin kakak-kakak yang lain nantinya yang langsung megang, tetapi semua dikoordinir oleh pembina pramuka. Kemudian tujuan model aktualisasi sendiri yang pertama adalah pengenalan pendidikan kepramukaan yang menyenangkan dan menantang kepada seluruh peserta didik. Kemudian yang kedua, media aktualisasi kompetensi dasar mata pelajaran yang relevan dengan metode dan prinsip dasar kepramukaan. Jadi sebenarnya di dalam pendidikan kepramukaan ini itu bisa diaplikasikan ke dalam semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Jadi misalkan bahasa Inggris, kemudian matematika, IPA dan sebagainya itu bisa dikolaborasikan dengan pendidikan kepramukaan. Kita sesuaikan hal-hal yang bisa masuk ke dalam mata pelajaran tersebut yang kita sinkronkan dengan kegiatan kepramukaan. Jadi tidak semuanya tentang hal-hal yang tali temali, kemudian mors dan tidak, tapi bisa diaktualisasikan bersama dengan mata pelajaran tertentu. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi atau nilai-nilai dan keterampilan peserta didik yang sejalan dan sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pengaplikasian Trisatya dan Dasar Dharma bagi peserta didik. Tentunya Trisatya dan Dasar Dharma wajib diamalkan ya bagi semua peserta didik karena itu adalah sebuah tujuan yang harus dicapai oleh anggota-anggota pramuka khususnya di SMA Negeri 1 Wangon bahkan umumnya di Indonesia. Yang ketiga adalah model reguler. Model reguler di sini sifatnya adalah sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di gugus depan. Di sini hanya diikuti oleh para siswa yang berminat untuk mengikuti kegiatan gerakan pramuka, dan kegiatan-kegiatan tersebut juga dikelola oleh gugus depan pada satuan pendidikan.
Contohnya di sini adalah Dewan Ambalan. Dewan Ambalan di sini sifatnya sukarela. Siapa yang ingin bergabung dengan Dewan Ambalan, maka mereka nantinya akan bergabung dan menjadi pengurus ya dari organisasi atau dari pramuka sendiri di suatu pangkalan, kemudian itu menjadi sebuah model kegiatan yang reguler. Selain dari Dewan Ambalan, ada juga Saka. Beberapa Saka yang sudah ada, ya contohnya ada Saka Bayangkara, Saka Dirgantara, Saka Wanabakti, Saka Bahari, hingga ada Saka Taruna Bumi ya. Banyak kesakaan atau satuan karya yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Wangon, baik di tingkat cabang maupun tingkat kuartil ranting Wangon. Dan itu bisa diikuti oleh adik-adik semua, baik kelas 10, 11, dan 12. Ya. Intinya, pendidikan kepramukaan itu berbeda dengan pramuka. Di sini pendidikan kepramukaan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan linearisasi mata pelajaran dengan nilai kepramukaan di dalam SKU. Kemudian dicari titik singgungnya dan kemudian dijadikan rujukan untuk menjadi kompetensi kepramukaan. Kemudian yang kedua, pendidikan kepramukaan juga bisa diaplikasikan dengan mata pelajaran yang ada di sekolah. Yang ketiga, kegiatan pendidikan kepramukaan tidak harus menggunakan seragam pramuka. Ya, jadi adik-adik bisa menggunakan seragam sekolah biasa, tidak harus menggunakan seragam pramuka lengkap. Demikian pemaparan dari saya, tentunya tentang pendidikan kepramukaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kami berpesan kepada adik-adik semua untuk tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19, tetap menggunakan masker ya ketika bepergian, kemudian jangan lupa cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan yang terakhir adalah tetap melaksanakan jaga jarak ya, dengan orang lain, dan semoga kita semua selalu sehat, terhindar dari COVID-19, dan semoga kegiatan pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 1 Wangon bisa segera terlaksana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.